Kita masuk pada judul khotbahnya ya. Bayangan dari yang hidup. Saudara, sekarang ini yang hidup yang nyata ini, menurut saudara nyata atau bayangan? Ayo. Yang kita hidup sekarang ini, duduk sekarang, lagi duduk di sini, lagi ke gereja, ini nyata atau bayangan? Nyata atau bayangan? Nyata. Sekarang saya tanya ini, kalau saudara bilang ini nyata, ukuran Tuhan itu, yang nyata itu kekal, yang sementara itu cuman di hadapan Tuhan. Kita ini yang sementara ini gimana coba? Nih ayatnya ya, Mazmur 39 ayat 4. Yuk. Kalau kita bilang ini nyata, saya tanya, ketika kita menyebut nama Allah, Tuhan, Roh Kudus, itu nyata nggak? Allah, Tuhan, dan Roh Kudus nyata nggak? Nyata mana dengan hidup kita? Nyata mana antara hidupmu dengan Allah? Nyata mana hidupmu dengan Yesus Kristus? Roh Kudus hari ini nyata nggak? Lebih nyata Roh Kudus daripada kita loh. Kita hari ini adalah bayangan dari yang hidup nih ya. Mazmur 39 ayat 5-nya kalau gitu. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku, apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Yang hidup sekarang ini loh, ini fana banget, ini sementara banget. Ini adalah bayangan dari yang hidup ya. Ini saya tambahkan ayatnya ya, yuk baca lagi ayat 6-nya. Sungguh hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu di hadapan Tuhan ya, hidupku seperti sesuatu yang hampa. Apa yang hampa itu? Nggak kelihatan. Hidup saudara hari ini kalau tanpa Kristus, tanpa cahaya, saudara bukan sebuah bayangan. Saudara kegelapan. Di hadapan Tuhan orang yang gelap itu nggak ada bayangannya. Orang-orang mati. Iya. Kita ini hampa. Ya, setiap manusia hanyalah sia-sia. Hidup yang sekarang ini loh, seakan-akan sia-sia kalau nggak ada terang yang di dalam. Ya, saya bacakan lagi ayat 7-nya. Yuk. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia, menimbun tapi tidak tahu siapa yang merauapnya nanti. Yuk. Sekarang sadarlah kita. Hidup kita sekarang ini nyata atau bayangan? Ayo sekarang lihat nih. Saudara hidup ini bukan di alam nyata loh hari ini. Ini adalah gambaran dari yang di dalam. Orang-orang tanpa Kristus berarti dia tidak merefleksikan kehidupan. Ingat ya, menjadi bayangan karena ada terang. Kalau orang tanpa terang punya bayangan nggak? Enggak. Makanya orang-orang mati. Nih saya sambungkan ayatnya ya. Matius 8:22. Nih ya, kita ini loh benar-benar bayangan, lihat ya. Tetapi Yesus berkata, ikutlah aku, biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati. Kenapa disebutkan ikut aku? Biarkan orang-orang mati menguburkan orang-orang mati. Di hadapan Kristus, orang tanpa Kristus, tanpa terang, nggak ada bayangannya. Bayangannya aja nggak kelihatan karena hidupnya dalam kegelapan. Mereka inilah orang-orang mati. Sekarang saya tanya, saudara sekarang orang hidup atau orang mati? Orang hidup atau orang mati? Saudara adalah orang yang hidup. Yang hidup yang di mana nih? Yang di luar atau yang di dalam? Yuk, saudara yang di luar atau yang di dalam? Saudara yang hidup sekarang itu yang di dalam. Makanya karena yang hidup di dalam, gambarnya keluar, bayangannya. Apa bayangan orang-orang yang hidup dalam Kristus? Coba sekarang, saudara yang mengaku orang-orang hidup, harus keluar dong, bayangannya adalah bayangan orang-orang yang hidup. Bayangan orang hidup seperti apa kira-kira? Saya tanya nih sebelumnya ya.
Galatia 5 ayat 19. Kalau bayangan ini yang keluar, ya, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ada bayangan ini nggak yang keluar? Saya lanjutkan lagi ayat 20-nya. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Ini bayangannya keluar nggak? Muncul nggak ini? Kalau yang ini muncul, ini nggak mungkin bayangan dari sorga. Ini bayangan kegelapan. Ini loh, makanya ini muncul. Di hadapan Tuhan, saudara, ini hanya orang mati kalau seperti ini. Kalau yang keluar bayangannya ini, penyembahan berhala itu bukan berarti sekarang kita menyembah berhala patung-patung, bukan. Saudara menyembah Yesus pun bisa menjadi penyembah berhala. Kalau menyembahnya Yesus ada di luar. Saudara juga bisa melakukan praktek sihir, bisa. Kalau memaksa Tuhan hari ini untuk melakukan sesuatu yang bukan kehendak Tuhan. Perseteruan, masih suka berseteru? Ini lihat, masih suka berselisih, iri hati, amarah, kepentingan di sini, percederaan, roh pemecah. Ini bukan gambaran sorga. Ini bukan gambaran tentang Kristus yang di dalam. Mungkin gak Yesus punya ini? Nggak ada. Makanya yang sekarang kelihatan hari ini adalah wujud atau gambar dari yang ada yang di dalam. Saudara berani ngomong aku adalah Kristus, tapi kalau yang keluar, yang nampak, yang kita hidupi sekarang, gambaran ini yang keluar, ayat 21-nya. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Makanya gambar yang di dalam ini, hari ini bayangannya ada di luar. Hidup saudara ini bayangan yang di dalam. Saya bisa tahu hari ini siapa saudara. Kalau saudara cuma mengeluarkan gambar yang, coba tampilkan adik, 19-20-nya bisa jadi satu. Bisa. 19-nya dulu ya, 19-20 ya, 20-nya aja ya, paling banyak. Perbuatan daging telah nyata. Tadi ya, ada termasuk ini semua. Kalau gambar ini yang muncul, saudara tadi yang dengan yakin bahwa saudara merasa hidup dalam Kristus, dalam terang Kristus, cocok nggak gambarnya? Cocok nggak kira-kira? Yang hidup sekarang siapa ini sebetulnya? Yesus atau memang tidak ada kehidupan? Ini benar loh ya. Harus benar-benar saudara pahami loh. Gambar yang saudara tunjukkan hari ini, kehidupan yang saudara tunjukkan hari ini, itu bayangan dari dalam. Kalau Kristus yang hidup, sinarnya muncul. Ayat 21-22. Kalau Kristus yang muncul, ya, kalau ada terang di dalam diri kita, yang muncul ini kasih, cinta, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kesetiaan, kemurahan, ya, kebaikan. Ini muncul dari dalam. Yuk renungkan lagi. Muncul nggak gambar ini? Kalau gambar ini nggak muncul, ini adalah buah dari roh. Artinya apa? Hasil dari dalam ini loh. Muncul nggak ini? Saudara punya cinta semuanya? Punya kasih? Punya kasih sama Tuhan? Punya kasih sama sesama? Punya cinta sama sesama? Punya cinta sama Tuhan? Nih, akan muncul. Sukacita muncul kan? Kalau orang ada terang di sini, ada Tuhan di sini, berarti dia memperoleh yang namanya surga pada saat sekarang. Makanya sinar dari surga, kebahagiaan dari surga akan muncul dari orang itu. Sudah bisa nangkep ya? Kalau saudara hari ini memperoleh yang hidup, saudara dulu mati kan? Nggak ada terang, makanya bayangannya nggak ada. Yang hidup itu cuma kegelapan. Ya, Yesus melihat saudara, mata sorga melihat orang-orang tanpa Kristus, itu hanya orang-orang mati. Nggak ada kehidupan sama sekali. Itu hanya orang-orang mati. Makanya hidupnya gelap. Saudara sekarang punya sorga. Bapa kami di sorga, datanglah, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ada sebuah kehidupan di dalam.
Orang-orang yang menerima sorga sekarang, kira-kira kehidupannya seperti apa? Nih, ada cinta, ada sukacita, ada damai sejahtera. Saya kupas satu-satu ya. Ada cinta kepada Tuhannya, ada cinta kepada sesamanya. Nggak perlu diajarin. Kemudian, sukacitanya orang yang memperoleh kehidupan bisa ditukar nggak dengan kehidupan dunia ini? Bisa nggak dunia memberikan sukacita mengalahkan sukacita dari sorga? Bisa nggak? Nggak bisa. Makanya orang yang punya kerajaan sorga, orang yang punya terang, hidupnya nggak akan terganggu dengan suasana. Ini loh, karena sukacitanya dari sorga. Sukacita sorga itu mentok, ya, mentok. Nggak ada ukuran lagi yang bisa dibahas. Bisa dibahas, Pak Ruben, kira-kira sukacitanya sorga? Disebutkan nggak ada air mata, nggak ada tangisan, nggak ada kesedihan, ya kan? Tidak ada tandingannya, nggak ada kematian. Sukacitanya mentok. Orang yang memperoleh sukacita sorga dalam hidupnya, dalam dirinya, keluar nggak keluar kira-kira? Keluar, terpancar. Ingat ya, sinar dari Tuhan itu mampu menembus keluar. Makanya orang melihat, Yesus bilang, akulah terang. Kalau terang itu masuk, terangnya tembus nggak kepada kehidupan kita? Bayangan kita itu menyinarkan kehidupan Kristus, menyinarkan kehidupan sorga. Ada sukacita yang mentok. Makanya kalau mau cari sukacita, jangan yang setengah-setengah. Dunia ini hanya sukacitanya dari apa yang bisa kita terima di tubuh ini. Tapi ini loh sementara. Daud tadi bilang kan, umurku ini hanya setelempap, hanya bayangan. Untuk siapa aku menimbun semuanya ini? Kalau saudara mencari kebahagiaan dari dunia ini, nggak ada gunanya. Makanya Tuhan kasih. Sukacita itu dikasih mentok. Orang yang nggak bisa kasih, dunia ini nggak bisa memberikan itu semua. Hanya Kristus kasih yang mentok nih. Damai sejahtera. Orang yang sudah dijamin hidupnya, ada masa depan, sudah melihat masa depan, nggak ada rasa khawatir. Kenapa? Damai. Siapa yang hari ini masih takut dengan kematian? Masih bingung nih? Berarti nggak ada damai sejahtera. Refleksi kita kelihatan, ya. Walaupun hamba Tuhan, walaupun pendeta, kalau masih takut mati, berarti belum memperoleh yang namanya kerajaan sorga nih. Punya kesabaran. Artinya di dunia ini sebentar lagi selesai. Dia sabar menantikan hidup ini. Makanya ukurannya karena kegagalan, dunia menjadi sangat pendek. Pendek, sangat pendek. Ada kemurahan. Apa arti kemurahan di sini? Orang yang sudah memperoleh surga, hatinya akan bermurah hati. Apa artinya kemurahan? Saudara akan mengajak orang-orang juga untuk menikmati surga. Surga ini bukan tentang dihemat. Orang yang punya kerajaan surga pasti ingin menyaksikan kepada orang-orang lain. Kenapa? Karena dia ngajak, dia nggak ada ruginya. Ya, orang akan bermurah hati, selalu ngajak orang untuk ikut dirinya, ikut merasakan suasana sorga. Nih, dia pasti punya kebaikan, pasti, nggak usah diajari. Caranya baik sudah pasti, punya pasti. Ini gambaran tentang sorga. Nah, saudara ada di mana sekarang? Galatia 5, 19, 21 atau 22? Di mana gambaran kita? Nggak usah malu. Di mana kita hari ini? Masih ada waktu kan? Masih ada waktu 1 jam. Masih ada waktu 5 menit ke depan. Masih ada waktu 1 menit ke depan. Berubah. Harus mencari yang namanya kehidupan. Berhenti sudah, ya. Dunia ini bayangan. Ingat, bayangan harus bergantung pada terang. Kalau engkau nggak ada terang, tidak ada bayanganmu pun hanya kegelapan. Di hadapan Tuhan, kau bukan orang-orang hidup, ya. Sekarang paham ya? Yang nyata ini yang mana? Yang di dalam atau yang di luar? Yang nyata sekarang yang di dalam atau di luar? Yang nyata ini yang di dalam. Kalau saudara menggambarkan hari ini yang nyata di luar, saudara orang-orang luar. Selalu mencari yang di luar. Umek aja urusannya. Tahu-tahu mati. Saya kasih ayat di Pengkhotbah. Pengkhotbah 6
Ayat 12. Nih ya. Ini orang-orang yang merasa hidup tapi tertekan oleh waktu, ya. Karena siapakah yang mengetahui yang baik bagi manusia sepanjang waktu? Siapa yang mengetahui? Saudara, dulu tanpa Tuhan nggak ada yang tahu yang terbaik dari waktu yang pendek ini, ya. Siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang waktu yang pendek dari hidupnya yang sia-sia? Dulu saudara nggak tahu, karena orang-orang mati. Yang dikejar cuma sama urusan-urusan di bawah matahari. Sekarang lihat nih, yang ditempuhnya seperti bayangan. Siapakah yang dapat mengatakan kepada manusia apa yang akan terjadi di bawah matahari sesudah dia? Dulu nggak ada yang bisa menyampaikan. Dulu hidup dalam kegelapan. Taurat itu bayangan, nggak ada terangnya. Hari ini saudara sudah mengetahui. Kalau ayat ini keluar hari ini, saudara bisa jawab nggak? Siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang waktu yang pendek dari hidupnya sia-sia? Jawaban saudara apa kira-kira? Siapa yang mengetahui? Jawaban saudara gimana? Halo? Jawabannya gimana? Bisa jawab kan? Hari ini yang mengatakan Kristus. Hari ini kita punya Kristus. Kita bisa menjawab firman ini hari ini. Saya punya Kristus yang bisa memberitahu hari-hari saya yang pendek ini. Dan Kristuslah yang memperpanjang hari-hariku. Hari-hari saudara bukan diperpendek loh sama Tuhan, diperpanjang tanpa batas. Ya, makanya sudut pandang dari ini adalah ukuran zaman dulu, pendek. Kalau saudara hidup tanpa terang Tuhan, saudara nggak hidup, ya. Walaupun saudara bilang nyata, saya katakan dari mimbar ini, orang-orang tanpa Kristus adalah orang-orang mati. Kenapa mati? Nggak hidup. Umur saudara sebentar lagi selesai kok. Di hadapan Tuhan, saudara orang-orang mati, ya. Sekalipun datang ke gereja, sekalipun duduk penyembahanmu hebat, tapi kalau bukan terang Kristus yang hidup, harus ada checkingnya, ya. Galatia 19:20 itu ceknya. 22 itu ceknya juga siapa yang hidup. Jadi Galatia 5 ayat 19 sampai 22 itu ceknya siapa yang hidup. Ya. Nggak penting saudara tampil di sini. Nggak penting saudara tampil sama orang lain, tapi saudara yang merasakan. Makanya jangan menipu diri sendiri. Jangan krosok-kroson rugi. Kalau krosok-kroson rugi, harus benar-benar merasakan. Ya. Kalau hidup di bawah matahari, itu adalah hidup jasmani, ya. Hidup ada batas waktu, tanpa pengertian surgawi. Tapi kita hari ini, ya, hidupnya bukan ini. Kita punya masa depan. Kita punya hidup tak berkesudahan. Kita punya hidup di dalam, ya. Paham ya? Bisa ngikuti ya? Saya masukkan lebih dalam lagi nih. Makanya Galatia 2 ayat 20. Yuk. Ini yang hidup sekarang. Namun aku hidup. Ayat ini akan saya ulang-ulang setiap kali saya bicara. Namun aku hidup. Tetapi bukan aku sendiri yang hidup. Karena tanpa Kristus, saudara orang-orang mati. Benar-benar mati, ya. Melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Inilah yang sekarang ada di dalam diri kita. Inilah yang namanya terang. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Tanpa ini, saudara orang mati kok. Tanpa ini nggak ada gunanya. Ya. Yohanes 8 ayat 12. Ya. Maka kata Yesus berkata pula kepada orang banyak. Katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Ngerti ayat ini ya? Orang tanpa Kristus, tanpa terang Kristus, hidupnya gelap. Di mata sorgawi nggak ada kehidupan. Tapi lihat nih, akulah
terang. Makanya sama dengan Galatia 2:20 kan? Namun aku hidup, bukan aku sendiri yang hidup. Nih, terang itu masuk dalam diri saudara hari ini. Kalau terang itu masuk, ya, terang itu hidup, yang muncul apa? Nggak ada lagi kegelapan. Dia akan menerangi bayangan itu. Nih lihat nih. Nggak ada lagi bayangan. Semuanya menjadi nyata hari ini. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Orang-orang yang tanpa Kristus, itulah kegelapan sendiri. Kita hari ini sinar dari sorgawi. Ya, paham ya? Yuk saya kembalikan ya ayat yang tadi ya. Jadi Matius 8:22 tadi. Ikutlah aku. Saudara mau ikut yang mana nih? Sudah mau ikut Kristus? Terang? Atau sama-sama orang mati, menguburkan orang-orang mati? Yang mana nih? Ikut Kristus. Orang-orang mati itu adalah orang-orang yang bisa berjalan, bisa bernafas, bisa melakukan kegiatan sekarang, tapi nggak ada terangnya. Sebentar saja mati, jiwanya mati. Yang hidup loh, apa yang hidup coba? Kalau saudara sudah mengerti ini, orang tanpa terang Kristus, dia bisa bernafas, bisa bekerja, bisa beranak pinak, tapi di hadapan mata Tuhan, seperti apa dia? Seperti apa? Orang-orang mati. Nah, saudara sudah mengerti firman ini. Saya sampaikan firman seperti ini. Firman ini bisa menjadi hakim. Tuhan bisa menjadi hakim saudara. Saudara yang mencari Tuhan awalnya mencari Tuhan untuk menyelamatkan, tapi saudara nggak mau mengikuti firman, Tuhan jadi apa kira-kira? Tuhan yang saudara imani seharusnya menjadi Tuhan yang menyelamatkan saudara, tapi saudara mendengar firman, tidak melakukan firman, Tuhan jadi apa buat saudara? Harusnya jadi Tuhan, malah jadi hakim. Kalau jadi hakim, dihakimi Tuhan, ada yang bisa lolos? Kalau sampai masa penghakiman, saudara dihakimi sama hakim yang adil, ada yang bisa luput? Nah, ada. Makanya penghakiman bukan untuk saudara, karena saudara sudah hidup dalam terang. Penghakiman itu hanya untuk orang-orang yang bandel, sudah diberitahu tapi tidak melakukan firman yang disampaikan hari ini. Kalau saudara nggak nurutin, firman ini akan mengejar saudara. Saudara mati karena firman. Kenapa? Karena nggak ngikuti. Ya, ternyata nggak enak kan? Firman kalau nggak diikuti ternyata nggak enak kan? Tapi ini firman. Kalau saya nggak memberi peringatan pada saudara hari ini, cuman ngomong, wis pasti percaya Yesus pasti selamat, pasti ini, enggak. Saya berdosa terhadap diri saya sendiri. Saya berdosa terhadap Tuhan. Karena Tuhan bilang, jaga, usahakan keselamatanmu. Ya, ingat loh, banyak orang hari ini cuma krosok-krosokan selamat. Krosok-krosokan sudah dalam terang, tapi kehidupannya yang keluar adalah kegelapan. Orang yang masih gelap nggak mungkin terima sorga. Sorga itu sekarang, ya. Ingat, tanpa terang, manusia berjalan, berbicara, beraktivitas, jiwanya mati, ya, nggak ada kehidupan, hidupnya kosong, tidak ada dipimpin dari roh. Orang-orang mati menguburkan orang-orang mati itu gambar dari orang-orang yang sibuk dengan urusan-urusan duniawi, yang sekalipun kelihatan penting di mata Tuhan nggak penting. Lihat nih, menguburkan orang mati penting nggak? Penting, sangat penting, tapi di mata Tuhan enggak. Kehidupan duniawi itu sekalipun kelihatan penting, di mata Tuhan tidak penting kalau nggak ada terang. Ya, yang Tuhan mau buat saudara hari ini adalah mendapat terang. Daud tadi bilang apa di Mazmur 39? Yuk, saya ulangi lagi ya. Mazmur 39 ayat 6-nya. 39 ayat 6-nya. 37 kalau gitu. Ayat 7, sorry. Nih, ia hanya bayangan yang berlalu. Ia hanya meributkan yang sia-sia. Lihat nih, apa yang saudara cari di dunia ini, kalau nggak ada kehidupan Kristus, semuanya sia-sia. Sebentar lagi game over. Sebentar lagi game over, ya.
menimbun. Saudara cari kekayaan, cari apapun yang di dunia ini, tapi tidak tahu siapa yang akan meraupnya nanti. Diri saudara nggak bisa meraup apapun yang di dunia ini. Semuanya sia-sia. Ya, paham ya? Mau menerima terang, harus ada refleksinya, harus ada gambarnya. Kalau nggak kelihatan, dah bujuk. Ya. Daud berdoa dengan penuh ini. Tuhan beritahu ajalku. Coba lihat ininya, ayat yang di atas. Ayat 4-nya atau 5. Nih Daud. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku. Karena Daud kepingin mengukur, ada sebuah ukuran dan batas umurku. Kalau saudara sekarang nggak pernah berpikir ini, gimana coba supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Di bawah matahari ini ada ukuran waktu. Matahari itu kan datangnya setiap hari 24 jam pasti. Ya, umur saudara sekarang pasti. Semua orang pasti mati. Makanya kita merenung. Kalau saya pasti mati, apa yang memperpanjang umur saya hari ini? Kalau saya mati besok, hari ini saya mati, apa yang memperpanjang? Kalau saudara nggak meraihnya sekarang, mau kapan? Mau kapan? Saudara berpikir, loh aku yo jahat, aku yo baik. Kadang baik, kadang jahat. Nanti ditimbang. Apakah begitu? Coba. Aku yo happy kadang-kadang, tapi kadang-kadang aku ya jahat. Nanti kan Tuhan jadi hakim yang adil, ditimbang. Tidak bisa seperti itu. Sorga bukan timbangan seperti itu. Sorga kepastian. Ya, ukurannya sorga itu pasti sekarang, bukan nanti. Nih, Daud tanya, Tuhan, beritahukan ajalku. Apa batas umurku? Supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Ayat selanjutnya. Sungguh, Daud akhirnya menyadari, hidupku itu hanya beberapa telempap. Ini loh, telempap itu cuma tangan ini loh. Selebar tangan tok ini loh. Saja kau tentukan umurku. 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, selesai. Ya. Ada yang bisa memperpanjang umur? Nggak ada dunia ini yang bisa memperpanjang. Ya. Tapi Tuhan bisa memperpanjang hidupmu. Umur nggak bisa diperpanjang, tapi hidupmu bisa diperpanjang. Ya. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ini hidup yang di dunia pada hari itu. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Daud sudah memberikan warning. Sadar ya. Ini semua bayangan loh. Tanpa Kristus nggak dapat apa-apa. Ya. Semua sudah sadar bahwa yang kita hidupi sekarang, walaupun bisa bernapas, bisa hidup, semuanya hanya sia-sia. Hanya bayangan tanpa Kristus. Kalau mau hidup, harus ada yang nyata. Supaya kita bukan menjadi bayangan yang sebentar lagi selesai. Kita harus meraih hidup itu sekarang. Ini nggak mustahil, ya. Nih, bayangan selalu tergantung dengan terang, ya. Yang sejati bukan bayangan itu. Yang hidup beneran itu adalah yang di dalam diri saudara hari ini, ya. Yang sudah dihidupkan Kristus di dalam roh kita. Itulah hidup kekal yang sudah dimulai sejak sekarang. Hidup kekal itu mulainya bukan nanti. Hidup kekal mulainya sekarang, ya. Saya ulangi ayatnya, 1 Korintus 15 ayat 53. 1 Korintus 15 53. Ini ya, 1 Korintus bukan. Hidup kekal itu mulainya bukan nanti, sekarang, ya. Saya ulangi lagi nih. 1 Korintus 15 ayat 53. 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 53. Karena yang dapat binasa, nih, yang bisa mati ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa.
Ini harus benar-benar terpatri dalam hidup ini, ya. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Ini sekarang, bukan nanti. Sekarang, ya. Lanjut. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, yang dapat mati ini mengenakan yang dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Buat saudara hari ini sudah nggak ada lagi maut, ya. Semuanya dalam kekekalan. Tapi kalau mau ngikuti, kalau nggak mau ngikuti, salahnya sendiri, ya. Yuk, Matius 22:32. Orang yang hidup baru punya Allah. Orang nggak hidup masih sembayangnya nggak karu-karuan, tetap orang-orang mati. Nih ya, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan orang hidup. Kalau nggak ada kehidupan Kristus dalam diri kita, saudara siapa? Kalau saudara nggak mengenakan Kristus, saudara siapa? Orang-orang mati. Orang mati ketemu Tuhan nggak? Jangankan ketemu, Tuhan aja nggak punya. Tuhannya hanya di mulut, ya. Kelihatannya menyembah Tuhan, tapi hidup tanpa Tuhan, ya. Ada banyak orang menyebut nama Tuhan, 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 Allah, Allah, banyak. Tapi kalau tanpa Tuhan, tanpa Kristus, ini apa? Ia bukan Allah orang mati. Berarti orang mati nggak punya Tuhan, ya. Makanya Tuhan itu bukan sesuatu yang fana. Tuhan itu sesuatu yang sangat-sangat nyata. Nih, akulah Allah Abraham. Abraham itu orang hidup di mata Tuhan. Allah Ishak, Allah Yakub, karena orang-orang hidup. Ia bukanlah Allah orang mati, ya, melainkan Allah orang hidup. Sekarang saya tanya saudara, sudah hidup? Sudah, ya? Kalau engkau hidup, baru bisa ketemu sama Tuhan. Tanpa kehidupan, masih sembayangnya nggak karu-karuan, ya, nggak bakal ketemu. Kehidupan itu sekarang kan sama semua ayatnya kan, nyambung semua kan? Galatia, mulai di Galatia 2:20, 1 Korintus ini semuanya sama. Harus ada yang kehidupan dulu yang saudara raih. Ya. Allah itu tinggal di baitnya. Ya kan? Tubuh kita adalah bait Tuhan. Tapi tidak semua orang adalah bait Tuhan. Ya, enggak semua orang. Hanya orang yang menerima Kristus dan mengenakan Kristus baru bisa menjadi bait Tuhan. Kalau enggak, kroso-kroson, ya. Tidak semua orang adalah bait Tuhan. Hanya orang yang menerima Kristus, menerima terang. Makanya Tuhan mau hadir dalam hidupnya dia, ya. Efesus 2 ayat 1 coba. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dosamu. Sudah, ya? Pak Ruben, saya, Pak Joni, semuanya sudah mati. Bayangan kita dulu sudah mati, ya. Sekarang ayat 2-nya, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, ya. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Makanya yang muncul Galatia 5:19-20. Dulu kita seperti itu, ya. Gambaran yang keluar adalah gambaran kegelapan, ya. Tempat yang paling gelap itu neraka. Makanya orang-orang hari ini kelihatan, walaupun Kristen, kalau gambaran yang keluar gambaran neraka, berarti memang dia asalnya dari neraka. Tapi kalau gambaran surga yang keluar asalnya dari surga. Kelihatan kan? Tesnya gampang sekarang kan, ya? Sudah mulai masuk lagi, ya? Ngelihatnya gampang hari ini. Yang keluar hari ini gambaran siapa? Gambaran neraka atau gambaran surga? Gambaran setan atau gambaran Tuhan? Cuman itu. Lanjut. Sebenarnya dahulu kami semua, saudara semua terhitung juga di antara mereka, orang-orang gelap, ya. Ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Tanpa Kristus, gambarannya Galatia 5:19-21. Orang-orang yang mengikuti daging.
pikirannya pasti jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Orang yang dimurkai nggak mungkin ketemu Tuhan, ya kan? Yuk ayat 5-nya, ayat 4-nya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan kepada kita, ditawarin, yuk mau nggak surga? Kapan? Sekarang. Mau nggak ini? Tuhan nggak nawarin nanti loh. Mau surga, mau terang? Sekarang. Akulah terang dunia. Ini loh sekarang. Mau nggak nih? Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat-Nya, oleh kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, mau diterima nggak? Kapan terimanya? Sekarang. Ayat 5-nya. Telah apa ini? Menghidupkan dari yang mati tadi menjadi hidup bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia-Nya kamu diselamatkan. Inilah wujud kita yang nyata hari ini. Wujud kita itu benar-benar nyata karena ada yang benar-benar nyata. Kalau nggak ada yang nyata, orang-orang mati. Ya, orang-orang mati. Sekaya apapun, secantik apapun, sehebat apapun, tanpa Kristus hanya orang-orang mati. Nih, mau kan? Mau kan? Kalau mau, ikuti firman satu persatu. Ya, ikuti firman satu persatu. Efesus 5 ayat 14. Yuk. Saya sambungkan ayatnya. Itu sebabnya dikatakan, bangunlah, ya, hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus bercahaya atas kamu. Ayo bangun, ya, jangan mati, bangun sekarang dengan kesadaran penuh, ya. Firman harus dipahami dengan kesadaran penuh, harus dimengerti, bukan dihafal, ya, dimengerti. Orang yang mengerti pasti melakukan, orang hafal belum tentu melakukan. Dimengerti, ya, supaya saudara melakukan. Makanya dikatakan bangun hai kamu yang tidur. Nih, artinya masih ada kesempatan. Kita masih dianggap cuma tidur. Ayo bangkit dari antara orang-orang mati, ya, dan Kristus bercahaya atas kamu. Yuk, ayat 15-nya. Karena itu benar-benar orang yang mengerti, orang yang bangun disuruh memperhatikan. Perhatikan dengan seksama. Bagaimana kamu nih sekarang? Bagaimana kamu hidup? Nih. Jangan seperti orang bebal, tetapi orang arif. Apa orang bebal, apa orang arif? Orang bebal itu sudah dikasih tahu firman tetap bangil. Saudara arif atau bangil nih? Jawab sendiri. Saya bukan hakim di sini. Saya cuma menyampaikan firman, ya. Kalau saudara jawab bebal nanti begini, saya hakimi saudara nanti. Saya yang salah nanti, ya. Jawab sendiri hubunganmu pribadi sama Tuhan. Saya cuma menyampaikan firman demi firman. Urusan saudara mau mengerti, mau menerima, itu masing-masing pribadi, ya. Mungkin di dalam hati, wah ini kok seperti ini, mau menolak firman, tidak ada masalah. Saudara mau menolak, mau menerima, itu urusan masing-masing. Surga yang dapat saudara, neraka yang dapat juga saudara. Saudara hidup sekarang juga urusan saudara. Saya merasakan surga. Saya ngajak saudara untuk masuk dalam kerajaan surga. Yang nolak ya silakan, ya. Ingat, dunia pasti nolak ini. Dunia nggak mau, ya. Dunia akan berusaha menipu terus, ya. Jangan seperti orang bebal, tetapi orang arif. Ayat 16, ya. Dan pergunakan waktu yang ada. Ini lihat nih, pergunakan waktu yang ada. Sudah mendengar firman, nggak mau mempergunakan, nggak mau berubah, salahnya dewe, ya. Karena hari-hari ini adalah dunia ini setiap hari, harinya jahat. Tanpa Kristus mampu nggak saudara mengatasi hari yang jahat? Saya mau tanya nih, tanpa Kristus saudara mampu? Kalau firman mengatakan gini, pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini jahat.
Ya, makanya kalau orang masih nangis-nangis sama Tuhan, masih bingung dengan urusannya, saudara datang sama Tuhan, Tuhan bilang apa? Hari-hari ini memang jahat. Ya. Yuk, 17-nya. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Ya. Orang bodoh itu nih. Janganlah kamu bodoh. Orang bodoh itu sudah diberitahu firman, nggak mau mengikuti. Tapi sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah. Orang namanya mengusahakan itu kira-kira gimana? Orang yang namanya mengusahakan gimana kira-kira? Santai-santai nggak? Enggak. Yang namanya mengusahakan itu dengan tubuh, jiwa, dan roh. Jadi satu kesatuan mengarah kepada satu arah, mengerti kehendak Tuhan. Tubuh, jiwa, dan roh harus sepakat untuk mencapai kehendak Tuhan ini, untuk mencapai pengertian akan kehendak Tuhan. Kalau tubuh nggak sepakat, jiwa nggak sepakat, roh nggak sepakat, gimana bisa mencapai? Makanya perlu diusahakan, perlu dilawan, ya. Nggak ada usaha yang enak. Ada nggak usaha yang enak? Nggak ada. Usaha itu pasti dengan kekuatan. Tanpa Kristus nggak bisa apa-apa. Jangan bodoh, ya. Hari ini dunia ini sia-sia. Ayat 18-nya. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan dunia ini menawarkan anggur, menawarkan segala kenikmatannya, ya. Tapi jangan terpancing oleh hawa nafsu itu, jangan menginginkan dengan nafsu. Kita sekarang hidup dipimpin oleh roh, ya. Ini bukan tidur jasmani, tapi tidur rohani, kebangkitan rohani kita yang di dalam, ya. Lepaskan diri kita dari kumpulan orang-orang mati. Ya, yang tadi ayatnya kan, lepaskan. Makanya bangkit dari orang mati, lepas. Jangan ikut kumpulan orang-orang mati. Hidup tanpa roh, hidup tanpa kasih, tanpa terang. Ya, di dunia yang hanya bayangan ini. Sebentar lagi kita akan selesai. Bayangan selesai. Yang nyata ini akan mewujudkan aslinya. Siapa yang rindu bertemu muka dengan Tuhan? Rindu gak? Itu gambar aslimu. Itu wujudmu yang nyata. Yesus nyata nggak? Nyata kan? Allah juga nyata. Makanya yang dirindukan adalah bertemu muka dengan muka. Itu yang aslinya nanti. Hidup dalam kekekalan, ya. Jangan kejar yang sekarang, ya. Jangan ditunda pertobatan ini, ya. Setiap hari jalani bersama Kristus. Satu langkah, saudara, berjalan setiap hari. Satu langkah tanpa Kristus. Siapa yang tahan dengan hari yang jahat ini? Siapa yang bisa tahu umurnya orang? Saudara misalnya sekarang, kalau nggak bertobat, siapa yang tahu umur saudara? Besok tahu nggak kalau umur saudara masih ada? Nggak ada. Pak Ruben tahu nggak 5 tahun lagi ada? Nggak ada. 1 jam ke depan lo nggak ada yang tahu. Makanya harus benar-benar siap. Nggak ada yang tahu satupun. Hari ini jahat, ya. Hari-hari ini jahat. Bisa menipu, bisa mengambil saudara. Kalau nggak siap, gimana coba? Mati nih, ya. Roma 6 ayat 3, ayat penutupnya, ya. Masih ada waktu aja. Saya selesaikan 5 menit aja, ya. Atau tidak tahukah kamu, ini standar kita hari ini, bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam kematiannya. Daging sudah ikut mati, ya. Terus ayat selanjutnya 4-nya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan di antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Hidup saudara ini benar-benar baru hari ini, ya. Diperbarui, benar-benar grace baru karena yang di dalam ini. Dulunya orang-orang mati. Sudah kerasa? Sudah merasakan? Sudah merasakan nggak? Sudah kerasa nggak? Kerasa atau kerasa ini? Coba. Sudah bisa merasakan nggak ada kehidupan? Kalau saudara nggak bisa merasakan, gimana caranya harus ngomong lagi? Kalau orang nggak bisa merasakan hidup dari Kristus, nggak bisa menampilkan kehidupan baru, hidup yang baru, mau apa saudara ke gereja? Untuk apa saudara datang ke gereja? Untuk cari berkat? Untuk memenuhi keinginan-keinginan?
Kalau saudara nggak bisa menampilkan kehidupan baru bersama Kristus, yang punya kekuatan, punya sukacita, ayo tampilkan ini. Hidup baru kita seperti apa? Galatia 5 ayat 22. Kalau saudara nggak bisa menampilkan ini, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, ayat 23-nya, kelemah lembutan, penguasaan diri. Untuk apa saudara datang ke gereja? Kalau yang tampil bukan ini, untuk apa saudara tiap minggu, tiap hari datang ke gereja? Hanya rutinitas orang-orang mati. Seakan-akan penting tapi nggak ada yang hidup. Ini bukan main-main, ya. Firman ini menjadi jaminan nyata kalau benar-benar ada yang hidup. Ya, jangan krosok-kroson, ya. Jangan krosok-kroson. Ingat ya, kelahiran baru. Ukurannya bukan berapa lama saudara ikut gereja. Kelahiran baru bukan berapa lama saudara menjadi Kristen. Kelahiran baru ukurannya adalah waktu Yesus benar-benar hidup. Mungkin bisa 1 jam ke depan, mungkin bisa sekarang, mungkin bisa tahun depan. Ya, jangan merasa pede sudah Kristen pasti lahir baru. Tidak. Orang Kristen lahir barunya harus muncul ini. Bukan hasil manipulasi, tapi benar-benar muncul. Sudah ya? Rasakan apa yang ada di dalam. Itu gambaran nyata dari apa yang saudara terima hari ini. Kalau engkau dalam kegelapan yang tampil, manusia-manusia yang hidup dalam hawa nafsu, gelap, nggak ada kehidupan. Sekalipun Kristennya 40 tahun, 50 tahun, bukan jaminan, bukan ukuran. Ukurannya hanya kehidupan. Ya, nyanyikan lagu bayang-bayang. Ayo. Masa mudaku penuh dengan impian, sekarang rambutku telah memutih. Apa gunanya semua yang ku peroleh di dunia ini, ketika nafasku kembali pada penciptaku? Tak ada yang bisa ku bawa dari dunia ini. Segala sesuatu adalah sia-sia, bagaikan mencari angin. Jiwaku pun letih lesu, tak terpuaskan. Seperti bayang-bayang hidupku di dunia, seperti bayang-bayang hidupku di hadapanmu. Hanya sesaat lagi aku tak ada di dalam dunia. Hanya sesaat lagi aku tak ada di dalam dunia. Aku mau hidup, ya Tuhan. Aku mau hidup, ya Tuhan. Aku mau hidup, ya Tuhan.
membangkitkanku. Segala sesuatu adalah sia-sia, bagaikan menjaring angin. Jiwaku pun letih lesu, tak terpuaskan. Seperti bayang-bayang hidupku di dunia, seperti bayang-bayang hidupku di hadapanmu. Hanya sesaat lagi aku tak ada di dalam dunia. Hanya sesaat lagi aku tak ada di dalam dunia. Aku mau hidup, ya Tuhan. Aku mau hidup, ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu ada di dalamku. Hidupku, biarlah Roh-Mu yang membangkitkanku. Biarlah Roh-Mu yang membangkitkanku. Yesus yang baik, Ya, kami bersyukur Tuhan, Ya. kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu amin. yang menyehatkan roh kami, menyehatkan jiwa kami. Ya. Kami mau berubah Tuhan, berikan kami kesempatan dengan Roh Kudus-Mu yang ada dalam setiap hati kami, supaya kami mendapatkan kehidupan dan bukan kematian. Ya. Tolonglah kami ya Tuhan, biarlah Roh-Mu selalu ada dalam hati kami, Amin. sehingga Roh-Mu itu yang akan membangkitkan kami suatu hari kelak. Kami tahu tanpa Tuhan kami tidak mampu. Tanpa Tuhan hari-hari ini semakin jahat dan gelap di hadapan kami. Tetapi kami percaya dan kami bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan yang sudah memberikan Roh Kudus di dalam setiap hati kami. Maka kami pasti dimampukan. Kami pasti bisa Tuhan melakukan seperti tertulis di firman-Mu, bahwa mematuhi perintah-perintah-Mu itu tidak berat. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya setiap firman-Mu yang hidup ini yang sudah kami dengar akan terus kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari dengan pertolongan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.